Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, masih membahas tentang syarat-syarat salat. Kalau kemarin kita sudah membahas dari 8 syarat-syarat salat yang sudah kita bahas. Yang pertama, salat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, salat itu suci dari najis pada pakaian, badan dan tempatnya. Salat kalau tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, salatnya tidak sah, tidak diterima. Terus yang ketiga, menutup aurat. Itu semua sudah kita membahasnya. Sekedar mengingatkan saja bahwasanya aurat bagi laki-laki ketika sholat maupun di luar sholat antara pusat dengan lutut, antara pusat sampai lutut. Kalau ada orang sholat pakai celana lepis, lepisnya ada yang bolong kena rokok, kira-kira sholatnya sah nggak? Bolongnya di paha, tidak sah, karena ini aurat. Kalau bolongnya di bawah dengkul, sah, nggak apa-apa. Makanya kalau pakai kain jangan di bawah pusar, ya Bang Nang ya, di atas pusar gitu. Di atas pusar. Nah, aurat perempuan ketika sholat maupun di luar sholat, seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya, baik yang di dalam maupun yang di luar gitu. Perempuan seluruh kecuali muka, telapak tangan tuh. Apabila sholat kelihatan selain dari telapak tangan dan muka, maka sholatnya tidak sah. Tuh, ya. Sedangkan najis itu ada najis besar, najis kecil. Kalau najis yang kecil itu, hadas kecil itu, hadas yang kita itu mau diwajibkan untuk wudu, sedangkan hadas besar kita diwajibkan mandi. Nah, sekarang yang ketiga, yang keempat, wa istiqbalul kiblati, yaitu sholat itu syaratnya menghadap ke kiblat. Ai li ainiha yakinan fil qarbi wa zannan fil bu'di la jihatiha
la jihatiha ala sahihi. Yang keempat, warabi'u menghadap ke kiblat. Ai jelasnya li'ainiha yakinan fil qarbi wa zannan fil bu'di, yaitu menghadap ke kiblat secara yakin bagi orang yang dekat dengan Ka'bah dan sekira-kira persangkaan fil bu'di bagi orang yang jauh dari Ka'bah. Jadi kita kalau sholat, orang yang ada di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram, itu ngadepnya ke Ka'bah. Kemana aja, yang penting posisinya ke Ka'bah. Bagaimana kalau sholatnya di dalam Ka'bah? Ya kemana aja dia ngadep deh ya, namanya di dalam, ya kan, dalam. Nah kalau ada orang di luar Masjidil Haram, dia kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, tapi patokannya itu Ka'bah. Nah orang yang di luar dari Mekah, maka sholatnya menghadap ke Mekah. Nah kita orang Indonesia yang jauh, maka kita harus tahu dulu posisi Ka'bah di mana. Adanya di barat, maka kita menghadapnya ke barat, gitu. Ya, hadapnya ke barat. Persoalannya adalah kalau menghadap kiblat, apakah sifatnya ainul Ka'bah atau jihadul Ka'bah? Kalau ainul Ka'bah itu menghadap ke Ka'bah, melihat Ka'bah. Kalau jihadul Ka'bah, yang penting arahnya ke Ka'bah, gitu. Nah, ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Kalau mayoritas ulama itu yang penting jihadul Ka'bah, yang penting arahnya Imam Malik, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi. Nah satu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu bukan sekedar arah ke Ka'bah, ke arahnya, tapi harus ainul Ka'bah, harus melihat Ka'bah ketika sholat. Nah mungkin bagi orang yang dekat dengan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram tidak masalah, tapi bagi yang jauh, nah itu kan bermasalah. Tapi itu konteksnya dulu. Ternyata pendapat Imam Syafi'i ini logis kalau diterapkan sekarang, karena sekarang banyak alat-alat canggih yang bisa kita untuk memastikan posisi kiblat kita itu benar-benar ke Ka'bah, ya kan? Jadi sebenarnya pendapat Imam Syafi'i itu logis. Kalau sekarang konteks teknologi sekarang ada namanya GPS, ada apa? Kompas. Di HP itu Bu, ada tuh Bu kiblat tuh. Nah, itu rumah ibu tuh coba jangan-jangan ibu ngadepnya bukan ke kiblat, ke JB. Hati-hati tuh. Ya hati-hati, harus refleks sampai di. Ya, pas dilihat lah ke JB gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Atau Pak Erik rumahnya ternyata ke Ramayana. Sekarang Ramayana udah ganti Ciples. Ya apa namanya? Ciples ya. Gitu. Hati-hati. Makanya harus dilihat. Nah, harus pakai kompas. Di HP itu ada. Saya juga baru tahu kemarin dibilangin. Baru tahu. Pak Ustadz itu buka aja aplikasinya. Pas saya buka, oh iya. Saya cek rumah saya sholat ini sekarang di rumah, sholat saya enggak ke barat, tapi sholat agak miring ke kanan. Saya sholat karena ternyata setelah saya cek di HP, saya posisinya kalau saya lurus rumah saya itu barat laut, tapi kalau miring ke kanan barat. Wah bener, berarti bener tuh, berarti saya ke barat. Jangan sampai timur dikit, Kelurahan Cengkareng Timur, ya. Cengkareng Timur, ya hati-hati tuh. Nah, yang kedua, cara untuk menentukan kiblat itu ada tanggal-tanggal tertentu di dalam setiap tahun itu ketika posisi matahari pas ada di tengah-tengah Ka'bah.
Tuh, ada itu tanggalnya. Bisa dicek di Google. Tanggal-tanggal ketika posisi matahari itu pas ada di tengah Ka'bah. Nah, itu kita bisa langsung lihat. Pas jam 4 sore umpamanya, kita lihat matahari. Oh, akurin tuh Mushola Nurul Huda. Bisa nggak, bener nggak kiblatnya? Dulu kan beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, pernah geger masalah kiblat antara MUI yang mengatakan kiblat kita orang Indonesia itu masjidnya perlu dibongkar, ya kan? Padahal kan nggak efektif, nggak efisien pakai dibongkar. Karpetnya aja yang digeser. Cuma nih anehnya nih, di kampung hutan ada di masjid nih. Masjidnya gede banget dah. Iya, masjidnya gede. Itu imamnya sholatnya miring, makmumnya lurus. Saya bingung dah tuh. Saya sebenarnya ngikutin siapa ini sholat di belakang. Jadi imamnya miring sholatnya, sejadahnya dia miring ke arah ke kanan, begitu dia. Tapi kalau makmumnya semuanya lurus. Nah, ada masjid di kampung hutan begitu tuh sholatnya. Wallahu alam itu. Ya. Bahkan saya sholat di Pelni, rumah sakit Pelni, itu ngadepnya ke utara. Sholatnya ngadep ke utara di rumah sakit Pelni. Saya bingung kok utara. Oh, lihat patokannya matahari. Oh, matahari terbenamnya pas di ternyata barat. Nah, itu ya. Jadi kita di mana-mana Bang Agus, kalau kita nggak punya kompas, HP datanya lagi habis, ya kan? Nah, emang sering habis kayaknya ya. Itu kita lihat matahari aja. Matahari. Matahari kemana posisinya? Nah, itu Bu ya, Bu ya. Jangan ketawa Bu, emang nggak punya pulsa. Tawa aja. Kita beli sama suami Bu. Ya, jadi kalau mayoritas ulama yang penting arahnya jihadul kiblat, sedangkan Imam Syafi'i harus ainul Ka'bah, harus pas Ka'bah. Nah, kalau menurut pendapat saya memang semuanya bisa dipakai, lebih logis Imam Syafi'i, apalagi sekarang alat-alat sudah canggih, ya kan? Makanya hati-hati sholat. Bagaimana Pak Ustadz kalau sholat di hutan nggak ada kiblat, kompas nggak ada, bagaimana? Waduh, kalau sholat udah begitu tuh, matahari nggak kelihatan juga. Kalau ada matahari enak, kita bisa tahu posisinya. Tapi kalau nggak ada juga, maka sholatnya ngadep kemana saja. Pasamma wajhullah, hadapkan semua. Apa kemana aja. Lah kita mau makmuman ini sama Pak Edi, ya kan? Pak Edi ikut ini, masa nggak enak kan? Di Nur Huda aja saya ngikutin dia, masa di hutan saya nggak ngikut gitu. Ya kalau makmuman nggak boleh ikut Pak Edi. Pak Edi juga belum ijtihadnya belum tentu benar adabnya. Jadi sholatnya masing-masing. Mau ngadep ke sono silakan, ke sono silakan. Kalau dalam kondisi darurat, nggak bisa melihat Ka'bah, kiblat. Itu ya. Itu yang disebut dengan bahasanya li'aini hayakinan bil qarbi fil qawazannan fil bu'di. Jadi dugaan-dugaan bagi orang yang jauh itu yang penting arahnya menurut mayoritas ulama. Tapi kalau Imam Syafi'i harus Ka'bahnya, ainul Ka'bah. Jadi rumah kita Bu tolong dicek. Yang punya HP tolong dicek ntar pulang. Lihat di HP ada aplikasinya tuh. Ada. Kalau HP-nya nggak ada aplikasi kompasnya, ya mungkin agak-agak murah itu belinya ya. Ya agak mahalan dikit ya belinya. Itu agak-agak murah. Ya saya mah nggak nyuruh beli HP gitu ya. Wazalika bisadri la bil wajhi fi haqqil qaimi awil qa'idi. Dan menghadap kiblat itu dengan dada, la bil wajhi fi haqqil qa'im. Ngadap kiblat itu dengan dada bagi orang yang sholat berdiri, bukan dengan wajah, ya kan? Wajah. Jadi bukan wajahnya, dadanya ke sono nih, sono. Mukanya ke kiblat, nggak sah sholatnya. Bahkan kalau kata guru saya, ketika kita salam nih, assalamualaikum warahmatullah, kita bergerak dada kita nih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tes robot nih gitu umpamanya. Nah itu berubah kiblat tuh, nggak sah itu. Kata guru saya nggak sah. Nah, yang penting itu dadanya menghadap, bukannya wajah, tapi dada menghadap ke kiblat. Adapun orang yang tidurnya berbaring, amal madtaji'u fayajibu bil wajhi wa muqaddimil badani, yaitu wajib baginya dengan wajahnya dan mendahulukan badannya. Ya, jadi ngadepnya ke sono. Jadi kalau dia tidur sholatnya mukanya di sana tuh, kakinya di sini nih, ya kan? Wajahnya yang menghadap ke barat, ke Ka'bah, gitu. Ya. Wal muradu bin nahri, ada ayat mengatakan fasolli li rabbika wanhar, qala fi makna wanhar ay istiqbalil kiblah. Makna wanhar itu artinya menghadap kiblat. Bin nahrika ay bisodrika, dengan dada. Jadi menghadap kiblat itu dengan dada kita. Wal aslu fi istirati zalika qabla al ijma, qaluhu ta'ala fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, kata Allah. Ini ayat turun berkaitan dengan umat Islam yang dulu sebelum menghadap ke Ka'bah sembayangnya ngadap ke Baitul Maqdis, kurang lebih 16 bulan umat Islam. Maka turunlah ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram, gitu. Maka hadapkan wajahmu, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram, ai pastiqbal bizalika fis shalah wa qasduhu. Wal muradu bil Masjidil Haram al Ka'batu, yang dimaksud menghadap ke Masjidil Haram yaitu menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, begitu ya. Ada ayat lagi qauluhu ta'ala fasamma wajhullah, ya. Kemana saja engkau menghadap, itulah wajahnya Allah, arahnya. Wa yajuzu tarkul kiblat, tarku istiqbalil kiblati pihalataini. Adapun boleh meninggalkan menghadap kiblat pada dua keadaan. Jadi ada dua keadaan yang kita kalau sholat boleh nggak menghadap ke kiblat, nggak apa-apa. Yang pertama, al-ula fi syiddatil khauf, ketika terjadi peperangan, perang, rasa takut yang mencekam, yaitu ketika terjadi al-qitalu, peperangan, maka menghadap kemana saja boleh. Gitu tuh pertama tuh. Boleh nggak menghadap kiblat ketika perang, kemana saja. Karena kalau dia memaksakan menghadap kiblat, khawatir musuhnya ada di belakang, mati semua, ya kan? Nah, jadi kemana aja ketika fisiddatil khauf. Yang kedua finna filati pisapar, yaitu ketika sholat sunnah dalam perjalanan, umpamanya di kereta. Di kereta kan kiblatnya kemana aja itu nggak pasti, ya kan? Nah, yaudah kita boleh sholat sunnah di kereta atau di kuda nggak menghadap kiblat, itu boleh sholat sunnah. Ngadep kiblat aja nggak pada sholat sunnah, gimana ngadep kiblat di kereta? Di rumah aja duha jarang ya Bu ya. Jalan-jalan ke kopi tepian, di mobil sholat. Iya, jalan-jalan ke Bogor di mobil angkot dia sholat. Di rumah subuh aja kesiangan mulu. Sholat apaan Bang? Sunnah. Kan kata Ustadz, ngadep kemana aja boleh. Ya yang penting malu sholat subuh jangan kesiangan mulu. Itu yang penting, ya. Tuh. Jadi ada dua hal yang boleh. Summa alam anna muratibal kiblata arba'atun.
ketahuilah bahwasanya tingkatan-tingkatan menghadap kiblat itu ada 4. Tingkatan menghadap kiblat itu ada 4. Yang pertama, al-ula al-ilmu biha binahwi ru'yatin, yaitu mengetahui ilmunya dengan melihat. Melihat Ka'bah. Kalau sekarang jauh kita ngelihat Ka'bah, kecuali yang pada haji, pada umroh. Kita di Indonesia bagaimana caranya? Maka dengan kompas, dengan GPS apa namanya itu ya. Nah itu dengan melihat, bil ilmi bi ru'yatihi, ilmunya itu melihat. Itu yang pertama tingkatannya. Yang kedua, kata Imam Nawawi, wasaniyatu khabaruhu sikotin ala ilmin likaulihi anna syahidtu al-kiblata. Yang kedua, khobarun, ada kabar, sikotin dari orang yang terpercaya, sikoh. Jadi orang ini memang terpercaya, dia tahu arah kiblat, dia punya kompas atau dia punya hitungan-hitungan palak, dia bisa tahu posisi matahari, dia bisa tahu, oh ngadepnya ke sono Pak sembayangnya. Tuh kayak di Bogor tuh saya sholat kalau di rumah mertua tuh ngadepnya ke selatan, ke sono tuh. Awal-awal jadi mantu saya sembayangnya ke barat, ke sono, nggak ada ngebilangin ya. Iya tahu-tahu ke sono saya, salah saya. Nah saya percaya nggak? Percaya sama orang situ karena dia tiap hari sholat. Nah itu namanya sikoh, orang yang bisa kita percaya. Tuh lah kita sama-sama pendatang, sama-sama musafir. Kata dia, salah bang, abang ngadep ke sono, dan dia juga nggak tahu. Itu jangan, nggak boleh. Itu namanya nggak sikoh, nggak bisa dipercaya. Tuh ya. Jadi ikut dari kabar orang yang punya ilmu, bahwasanya dia bersaksi, bahwasanya dia tahu arah kiblat. Nah, kita kadang-kadang kalau di hotel, tinggal nginep di hotel kan kita suka nanya tuh sama office boy, iya, nah, Bang Nang nih yang kerja di hotel. Tapi walaupun nggak nanya, kita liatin aja di atas langitnya tuh, Bu, ada arah kiblat kan? Nah, di plafon tuh ada kiblat. Oh miring berarti kiblatnya. Oh iya, gitu. Jangan sembahyang, jangan sholat aja, lihat dulu kiblatnya, gitu, ya kan? Ntar salah-salah sembahyangnya ngadep ke Yerusalem. Ya aduh, masih mendingan Yerusalem daripada Az-Zaitun. Lah Az-Zaitun kita ngadep. Ya, waduh. Ya. Asal satu, yang ketiga al-ijtihadu, yaitu ijtihad. Tingkatan yang ketiga ijtihad. Nah, kita ijtihad sendiri dengan cara lihat kompas, arah angin, pergeseran matahari. Lihat matahari kayak waktu sholat johor masih di tengah enggak nih matahari, oh udah geser ke barat dikit, udah ada bayang-bayang, oh berarti masuk waktu johor. Kalau nggak ada jam itu bang, begitu ya. Nah itu yang ke tingkatan kiblat itu ada 4. Yang keempat adalah taklid. Taklid ar-rabi'atu taklidul mujtahidi, ngikut orang yang berijtihad. Wa huwa qabulun lahu, yaitu orang yang memang dia berijtihad. Kita ikut ustadz, ikut guru, masalah kiblat. Makanya memang perlu juga kita belajar sedikit-sedikit tentang kiblat. Ada tuh yang kompas yang Ka'bah gitu ya, yang beli tuh di Wali Songo tuh, di Senen ada tuh dijual, dulu saya pernah beli tuh. Tapi di HP juga udah gampang sekarang mah, kalau sholat udah tinggal ngelihat aja arah kiblat. Nah itu persoalan kiblat. Itu yang keempat, syarat-syarat daripada sholat. Wal khamisu, yang kelima, ini jam berapa ya? Di jam berapa ya, Di? Saya minum dulu Bu ya. Bu minum Bu. Pak Ustaz Ridwan, minum tes robot ini. Jadi ini kenapa nih namanya tes robot? Dulu nih waktu awal ngaji, ini nggak ada namanya nih teh. Pas saya mau minum diserobot sama Pak Edi.
punya saya, kok nggak ada, diminum sama dia. Nah, besok-besok saya serobot. Akhirnya tes robot mana ya kata Pedi. Akhirnya jadilah namanya tes robot. Ya Pedi ya. Ya 10% ya. Ya Bu ya. Ya namanya ngaji beginilah Bu lah. Wal homisu yang kelima syarat sholat duhulil wakti ay ma'rifatu duhulihi yakinan auzonan bil ijtihadi, yaitu masuknya waktu dengan mengetahui masuknya secara yakin udah masuk waktu sholat, atau secara kira-kira dengan ijtihad, dengan usaha kita melihat udah masuk belum ya waktu sholat gitu. Kalau udah dengar suara azan, wah azan. Kalau di tempat saya tuh di Bulak Dongkelan, kalau udah Pak Kodiron udah mau selawat, Pak Kodiron orang situ udah selawat, tandanya udah mau masuk waktu. Selawatnya dia mah keren, nggak ada di mana-mana. Selawatnya bagaimana? Amin, Allahumma amin, 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 amin aja. Habis selawat yang lain udah selesai, baca amin, amin. Ya, udah amin, 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 Allahumma amin, amin. Itu selawat paling pendek. Ya. Itu tanya Bang Udin tuh ya. Selawatnya selawat amin. Ya itu kalau Pak Kodiron udah mulai waktu sholat, wah udah masuk, udah dikit lagi, udah siap-siap kita. Paman sholla biduniha fa in hazama wa shollalam tasiha sholatuhu. Siapa orang yang sholat tapi dia nggak mengetahui waktunya, maka lam tasiha sholatuhu, sholatnya tidak sah. Oh hati-hati tuh. Hati-hati nih bapak-bapak nih, ibu-ibu nih, rajin banget sholat, atau nggak belum masuk waktu, ya kan? Wa in waqa'at fil waqti li adami syarti. Apabila udah masuk waktu li adami syarti, gitu ya, dengan ketiadaan syarat. bihilapin mala sholla bil ijtihadi sumaya tabayyana anna sholatahu kanat qoblal waqti fa innahu kana alaihi fa inatun min jinsiha wa qat anha wa illa waqa'at lahu naplan mutlakon. Jadi kalau dia sholat tanpa mengetahui waktunya, sholat tanpa mengetahui waktu, maka tidak sah. Kalau dia ijtihad, dia ternyata dia sholat nih, waktunya belum masuk, sudah sholat, maka sholatnya hukumnya sah untuk mengodok sholat yang tertinggal dahulu. Jadi maksudnya begini nih, jadi ada orang sholat, dia udah ijtihad, dia udah usaha buat ngelihat waktu, udah masuk waktu nih, menurut dia nih, udah azan nih, udah masuk waktu, dia sholat dia, pas lagi sholat, ternyata pas habis sholat belum masuk waktu, iya belum masuk, tuh yang tadi azan mungkin kecepatan kali, dia nggak ngeliat juga, kesian juga kan, nah akhirnya dia sholat tapi waktunya belum masuk. Nah, bagaimana sholatnya? Sah atau tidak sholatnya? Nah ini, sholatnya sah atau tidak? Maka sholatnya sah, tapi sholatnya untuk mengkodok sholat yang tertinggal dulu. Dulu dia pernah ninggalin sholat waktu bujangan, basi bandel apa? Ya itu tuh yang mengganti sholat dia. Kalau dia sholat, tapi dia nggak tahu waktunya belum masuk. Maka dia disebut dengan waqa'at lahu naplan mutlakon. Jadi hukumnya sunnah aja. Tapi kalau dia nggak punya kodok, maka dia sholatnya hukumnya sunnah mutlak. Dia tetap wajib mengulang sholatnya. Nggak paham kan? Saya juga nggak ngerti. Ini saya jelasin lagi nih. Jadi ada orang sholat, dia udah ngelihat waktu, udah ngedengar suara azan, pas habis sholat ternyata dia lihat belum masuk waktunya. Waduh, sholatnya kira-kira sah nggak? Sah, tapi sholatnya buat mengganti
kodok yang tahun yang lalu yang pernah dia tinggalin. Nah, dia tinggalin. Nah, kalau dia punya utang sholat. Tapi kalau dia nggak punya utang sholat, sholatnya dianggap sebagai sunnah. Nah, naflan mutlakon. Jadi sunnah mutlak, sunnah jadinya tuh. Dia tetap dapat pahala. Cuma dia tetap harus i'adah, dia harus mengganti sholat, mengulang sholatnya. Kira-kira paham ya? Paham ya? Sampai sini paham. Kalau nggak paham, tadi YouTube diulang-ulang ya Bu, diulang-ulang. Omongan saya nih diulang lagi gitu. Ya. Nah, ada lagi palokana yusolli subha kulla yaumin, adalah orang yang sholat subuh setiap hari. Bil ijtihadi, dengan ijtihad. Maddatan, pada satu masa. Dia sholat udah sholatnya lama nih di Nurul Huda, bertahun-tahun dia sholat. Summa tabayyana kana lahu sholahu fi kulli yaumin. Dia sholat setiap hari, ternyata qoblal waktu, ternyata belum masuk waktu. Lam yajib alaihi qada'u, maka dia tidak wajib atasnya mengqada sholatnya. Pak Edi umpamanya dengan jamaah ini bertahun-tahun sholat subuh, ternyata setelah bertahun-tahun dilihat, biasanya kan pakai alat itu tuh apa Pak Edi, alat jam yang ada waktu sholat, ternyata error kali itu. Kan bisa juga error ya kan, barang-barang elektronik error. Ini ikutin aja sama jamaah sholat Nurul Huda, ternyata setelah 3 tahun dievaluasi sholatnya ternyata belum masuk waktu 1 menit. Nah, bagaimana tuh hukumnya? Maka lam yajib alaihil qada'u, dia tidak wajib mengqada sholatnya, mengganti sholatnya, dia tidak wajib. Sholat subuhnya dia tidak wajib, waktunya belum masuk waktu sholat, maka sholatnya sah sholatnya, tapi buat mengganti mengqada yang dulu gitu. Dan dia hanya wajib mengganti sholat qada subuhnya yang terakhir, subuh yang terakhir dia ganti tuh di waktu yang lain, dia ganti 1 doang itu, walaupun udah bertahun-tahun. Kenapa? Karena yang setiap hari subuh itu untuk mengganti hari sebelumnya. Ntar yang hari sebelumnya diganti sama hari sebelumnya ganti hari sebelumnya. Jadi sholat subuh yang sekarang ini buat ngeganti sholat subuh yang gak sah kemarin, yang besok nih buat ngeganti sholat subuh yang sekarang. Ntar yang terakhir baru udah diqada. Jadi 1 doang, qadanya cuma sekali. Kalau dia bertahun-tahun dia sholat tapi dia ternyata belum masuk waktu, gitu Bu ya. Wasadisu ya yang keenam, al ilmu bipardiyatiha. Insyaallah kita lanjutkan pada 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang mau nanya nih Bu. Saya yang mau bertanya Pak Ustaz. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, jadi dari keterangan Pak Ustaz tadi, khususnya mazhab Imam Syafi'i, salah satu syarat untuk menghadap kiblat itu harus ainul kiblat, kiblat ya kan. Nah sekarang kan juga banyak cara nih untuk menghadap kiblat nih. Bagaimana kalau misalnya di tempat kita sholat, di hadapan dia kita pajang Ka'bah gitu Ustaz. Kita pajang Ka'bah supaya khusyuk gitu, kita bahwa kita benar-benar menghadap kiblat gitu kan. Ya. Jadi kira-kira hukumnya gimana? Hukumnya makruh atau bagaimana Ustaz ya? Terus yang kedua Ustaz, terkait dengan mazhab Imam Syafi'i juga. Jadi mengenai hukum kita meninggalkan sholat itu ada kewajiban untuk kita mengqadha kalau nggak salah ya Ustaz. Nah sekarang di dalam kehidupan ini, mohon maaf, mungkin masa jahiliyah kita dengan masa kita mulai mendapat hidayah, kebanyakan masa jahiliyahnya yang panjang. Mungkin dalam usia kita 60 tahun, barangkali 40 tahun kita kagak sholat gitu, meninggalkan sholat gitu. Nah, sementara kita harus punya kewajiban mengqadha. Ini bagaimana mengqadhanya Ustaz? Jadi sholat yang kita tinggalkan selama 40 tahun gitu.
kira-kira bagaimana jawabannya Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Edi Suwarno yang saya hormati, yang dimaksud dengan Imam Syafi'i Ainul Ka'bah, dengan melihat Ka'bah bukan berarti kita beli spanduk Ka'bah kita pasang di sini, bukan. Justru itu dapat mengacaukan keadaan. Iya, jadi sembahyang enggak khusyuk nanti ada pikirannya, ya kan? Iya. Nah, jadi yang terpenting adalah maksud Imam Syafi'i, posisi Ka'bah itu ketika kita sholat kita tahu posisi Ka'bah. Posisinya di mana? Di sana. Apa di pokoknya supaya lebih pas menghadap ke Ka'bah. Karena kita sholat syaratnya tuh istiqbalul kiblat, yakni menghadap Ka'bah. Nah, tapi menurut mayoritas ulama yang penting mah arahnya aja. Arahnya barat, ya udah ke barat. Tapi kalau kita mau lebih afdol, yaitu ikutin mayoritas ulama, ikutin Imam Syafi'i juga arahnya, tapi kita menggunakan kompas supaya posisinya lebih tepat. Ya, Pedi begitu Pedi ya, Pedi Suwarno dengerin begitu tuh. Jadi adabnya bukan Ainul Ka'bah artinya beli spanduk poster Ka'bah, bukan maksudnya. Yang kedua, mengkodo sholat yang kita tinggal itu dalilnya nggak usah dijelasin lah, udah pada paham ya. Jadi memang ada, jadi Nabi waktu itu kesiangan sholat habis perang, kesiangan sholat, kata Bilal, tenang Rasul, ntar saya bangunin. Ternyata pada kesiangan semua. Tapi bukan berarti ini kekurangan Nabi, bukan. Inilah peristiwa hukum. Seandainya nggak ada Nabi ngalamin kayak begitu, kita nggak tahu nih bagaimana cara mengkodo sholat. Akhirnya langsung Nabi sholat. Makanya kita kalau kita punya utang dulu tahun-tahun yang lalu masa jahiliyah, kita ninggalin sholat, kita kodo dah. Kita kodo. Kodonya kapan? Habis sholat isya kita kodo sholat isya, atau habis johor. Kalau habis asar mah jangan deh ya. Habis asar makruh tuh, sama habis subuh jangan. Boleh dah sholat subuh di kodo apa malam habis isya kan waktunya panjang tuh, kita sholat kita bayar yang dulu pernah kita tinggal itu ya Pedi ya gitu. Umpamanya isya, usolli fardol isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi tak pakai kodoan bukan adaan. Kodoan ya Pak ya, kodoan atau di dalam hati aja, ya Allah saya sholat isya kodo lillahi ta'ala, Allahu Akbar, ya boleh, nggak apa-apa, yang penting di dalam hati ya Bang Ajat ya. Usolli mah hukumnya nah ya ya begitu ya kira-kira. Ada lagi? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diterangkan Pak Ustadz, yang namanya sholat pertama harus tepat waktu, kedua harus berjamaah, dan ketiga tertib lurus dan safnya. Mohon diterangkan apakah harus begitu menurut peraturan agama. Mohon diterangkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Hamid, bahwasanya memang apa yang Bapak sampaikan betul sekali. Itu adalah keutamaan yang paling abdol. Kita sholat itu tepat waktu. Itu amalan yang paling utama, sholat tepat waktu. Terus yang kedua, sopnya juga harus rapat, lurus, jangan renggang-renggang. Entah kalau renggang ada anak kambing, setannya tuh berubah kayak anak kambing. Dia suka suka ngeganggu kita. Makanya jangan sampai renggang sholat. Laki-laki semua, ibu-ibu rapetin sholatnya, rapetin nih pundaknya nih, rapetin, jangan renggang. Ntar ada setan yang menyerupai anak kambing, kata Nabi, yang suka ikut tuh sholat tuh di situ. Ya, yang ketiga tadi apa? Iya, berjamaah emang lebih abdol, pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri begitu ya Pak ya. Mungkin ini saja ya, pamit ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijiranina wa liman haqqan alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrim bit taqwa wa bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.